sebelum hari ini membahas surat Roma pasal 5, sebelumnya kita telah membahas Roma pasal 3 dan pasal 4. Kalau Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 31 berbicara tentang doktrin dibenarkan karena iman. Lalu dalam Roma pasal 4 dengan kesaksian tentang manusia dibenarkan karena iman dari kitab suci Perjanjian Lama, khususnya dengan Abraham dan Daud, memperkuat doktrin, yaitu manusia dibenarkan karena iman. Dan sekarang dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 kita akan membahas dengan judul hasil pembenaran oleh iman. Hasil atau kata lain berkat pembenaran oleh iman. Kita akan baca Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saya baca kembali Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalimat kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kata damai sejahtera di sini bermaksud bukan suatu feeling, perasaan, tetapi standing, yaitu kedudukan atau status. Bukan hanya perasaan subjektif, ketenangan pikiran, tetapi terutama status objektif, hubungan baru dengan Tuhan. Orang yang dibenarkan karena iman beroleh bukan hanya perasaan subjektif, ketenangan pikiran, tetapi terutama status objektif, a new relationship, yaitu hubungan baru dengan Tuhan. Sebagai contohnya, Abraham setelah dibenarkan karena iman beroleh suatu kedudukan atau status untuk berdiri di hadapan Allah. Maka ketika Allah mau memusnahkan Sodom dan Gomora, Abraham bisa berbicara bersama Tuhan untuk Sodom dan Gomora dengan tawar-menawar. Dan Abraham ini disebut sebagai sahabat Allah. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 7 dan Yesaya 41 ayat 8 dan Yakobus 2 ayat 23. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk, akses. Oleh Yesus Kristus, kita yang telah dibenarkan memiliki akses kepada Allah Bapa, di mana ada kasih karunia. Dan kita yang memiliki akses kepada Bapa bukan hanya berwawancara di sana lalu keluar, tetapi tinggal tetap sebagai anggota keluarga Allah bersama dengan Bapa. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 18 sampai dengan 22 dan Efesus 3 ayat 12. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 12. Dan kalimat kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kalau kita baca Roma 3 ayat 23, dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi sekarang kita dibenarkan karena iman. Maka kita bermegah, yaitu bangga dan bersukaria dalam pengharapan akan menerima kembali kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalimat kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kata kesengsaraan kita dalam Emphasize the Bible, tribulasi kita. Itu tribulasi, keadaan yang sukar, bukanlah suatu penyakit, tapi kesukaran dalam keadaan. Tetapi di tengah tribulasi melimpah kasih karunia Allah seperti dikatakan dalam ayat 2 tadi, maka justru tribulasi, kesengsaraan itu menimbulkan ketahanan, endurance. Dan ketahanan menimbulkan karakter yang diuji. Dan karakter yang diuji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena ada kasih Allah. Jadi ayat 4. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Maka sekali lagi, tribulasi menimbulkan ketahanan. Dan ketahanan menimbulkan karakter yang diuji. A tested character. Dan karakter yang diuji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena di-backing oleh kasih Allah. Ayat 4, ketekunan, yaitu ketahanan. Karena dalam Emphasize Bible, ketekunan diterjemahkan our endurance. Lebih tepat, ketahanan kita atau daya tahan kita. Maka ketahanan kita menimbulkan karakter yang diuji. Dan karakter kita yang diuji menimbulkan pengharapan. Maka ayat 4 ini dapat dibaca. Dan ketahanan menimbulkan karakter yang diuji atau karakter yang teruji. Dan karakter yang diuji menimbulkan pengharapan. Lalu ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau di Emphasize Bible, our hope puts not to shame. Pengharapan kita tidak dipermalukan. Sesuai dengan Mazmur 22 ayat 6. Karena kasih Allah telah dicurahkan dan tinggal menetap di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lalu mengenai kasih Allah dibahas dalam Roma 5 mulai ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ayat 6 yang berbicara kasih Allah. Karena waktu kita masih lemah,
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Terasa waktu kita masih lemah, artinya waktu kita dalam keadaan yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, ya, kerusakan total. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka ini menunjukkan semua orang. Seperti dikatakan dalam Roma 3 ayat 9, 10, dan 23. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Yaitu waktu yang telah ditetapkan menurut rencana keselamatan Allah. Sesuai dengan Markus 1 ayat 15 dan Galatia 4 ayat 4. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Kata orang yang benar dan orang yang baik. Kalau orang yang benar, ciri-cirinya kira-kira yang menuruti hukum, peraturan dengan teliti, tapi kurang berempati. Sedangkan kalau orang yang baik, yang mengikuti hukum, peraturan, dan berempati juga. Kalau orang yang baik, mengikuti hukum, peraturan, dan berempati juga, ada yang mau mati. Tetapi bagi orang hanya sekedar orang benar, yang menuruti hukum, peraturan, tapi kurang berempati, hampir tidak ada yang mau mati di dalam dunia. Akan tetapi, kasih Allah telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Kristus telah mati bagi manusia yang bukan orang benar, bukan orang baik, tapi yang adalah orang berdosa. Kristus telah mati bagi orang berdosa. Kasih Allah seperti ini tidak bisa ditemukan di dalam dunia. Kecuali kasih Allah. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih lemah. Tidak bisa menolong diri sendiri. Dan ketika kita masih seteru dengan Allah. Kristus telah mati. Dengan itu Allah menunjukkan atau membuktikan kasih Allah kepada kita. Ayat 9. Lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kata lebih-lebih. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Diperdamaikan dengan Allah. Dan menjadi sahabat Allah. Betapa lebih-lebih Allah akan menyelamatkan kita. Itu arti kata lebih-lebih. Betapa Kristus akan lebih-lebih mengasihi dan menolong kita. Karena oleh kematiannya, Ia telah menyelamatkan kita. Apalagi dalam hidupnya atau oleh hidupnya, yaitu oleh pelayanan Yesus di sebelah kanan Allah sebagai imam besar, pasti kita akan diselamatkan. Ayat 10 yang berbicara demikian. Maka di ayat 9 berkata, kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, diperdamaikan dengan Allah, dan menjadi sahabat Allah. Betapa lebih-lebih Allah akan menyelamatkan kita. Lalu di ayat 10, kalau oleh kematiannya Dia telah menyelamatkan kita. Kalau demikian, betapa lebih-lebih oleh hidupnya, yaitu oleh pelayanan Yesus di sebelah kanan Allah sebagai imam besar, pasti kita akan diselamatkan. Saya baca ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dikatakan lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan
oleh hidupnya. Kalau oleh kematian anaknya, ketika kita masih satu, diperdamaikan dengan Allah. Apalagi oleh hidupnya, yaitu pelayanan Yesus di sebelah kanan Allah sebagai imam besar. Lebih-lebih, pasti kita akan diselamatkan. Kata diperdamaikan, ini direkonsiliasi, istilah dirukun kembali. Oleh kematian anaknya, kita diberi dampak, yaitu direkonsiliasi dengan Allah. Sebelum kita direkonsiliasi atau diperdamaikan dengan Allah, kita dalam permusuhan, keengganan dengan Allah. Tapi dengan kematian anaknya, manusia terhadap Allah direkonsiliasi. Sedangkan Allah propitiated. Kata Allah propitiated bisa mengartikan bahwa Yesus dijadikan oleh Allah tutup pendamaian. Seperti dikatakan dalam Roma 3 ayat 25. Maka tanpa kematian Tuhan Yesus di dua pihak, itu Allah dan orang berdosa. Kalau Allah propitiated, yaitu Yesus dijadikan tutup pendamaian, Roma 3 ayat 25. Sedangkan orang berdosa atau sinner direkonsiliasi. Roma 5 ayat 10 dan 11 dan 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Maka tanpa kematian Yesus, orang berdosa direkonsiliasi. Allah propitiated. Roma pasal 5 ayat 9 dan 10 berbicara kepastian keselamatan. Kalau Roma 5 ayat 9, oleh darahnya telah dibenarkan, maka kita pasti akan diselamatkan. Kalau Roma 5 ayat 10, oleh kematian anaknya diperdamaikan atau direkonsiliasi dengan Allah, maka kita pasti akan diselamatkan. Jadi kita yang telah dibenarkan oleh darahnya dan kita yang telah diperdamaikan oleh kematian anaknya, kita pasti akan diselamatkan. Sekarang Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bukan hanya itu saja, artinya seperti dikatakan dalam ayat 9 dan 10, kepastian dan keselamatan oleh darahnya dibenarkan, oleh kematiannya diperdamaikan. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bermegah dalam Allah. Bermegah mengartikan bangga dan bersukaria. Bukan bangga dan bersukaria karena satu kekayaan yang seseorang miliki di dalam dunia, atau suatu pendidikan, atau pengetahuan yang tinggi, atau suatu koneksi yang dia miliki dalam hubungan sesama, atau suatu kekuatan otoritas sebagai pejabat tinggi atau status yang tinggi. Bahkan bermegah dengan hukum Taurat pun semuanya ini dilarang oleh Alkitab. Tetapi di dalam Roma 5 ayat 11 dikatakan bahwa kita orang-orang Kristen malah bermegah, yaitu bangga dan bersukaria dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Alasan bermegah adalah karena kita telah menerima pendamaian, yaitu direkonsiliasi dengan Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sekarang mulai dengan pembahasan Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21. Kalau Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21 berbicara tentang Adam dan Kristus. Oleh Adam, dosa, yaitu dosa asal dan maut telah masuk ke dalam dunia. Dan oleh Kristus, pembenaran dan hidup diberikan kepada semua orang yang percaya.
Kita akan baca Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan 21. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan 21 diberi judul Adam dan Kristus. Ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kalimat dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan dosa ini merupakan peristiwa Adam sebagai wakil daripada seluruh umat manusia telah memakan buah terlarang di Taman Eden. Kejadian pasal 3. Dan oleh dosa itu juga maut. Akibat dosa satu orang Adam, maut, yaitu kematian roh dan kematian jasmani, menimpa kepada semua orang. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 17. Dan Alkitab berkata bahwa sebab upah dosa ialah maut dalam Roma 6 ayat 23. Memang Alkitab mengakui dosa asal yang mengakibatkan semua manusia mati oleh karena dosa Adam. Mazmur 51 ayat 7. Kita akan baca Mazmur 51 ayat 7. Dosa asal. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, dosa asal. Lalu Roma 5 ayat 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ketika
Allah memberikan hukum Taurat melalui Musa kepada bangsa Israel. Tujuan hukum Taurat adalah supaya dosa dinyatakan sebagai pelanggaran. Roma 4 ayat 15 dan Galatia 3 ayat 19 berkata, sebelum dosa dinyatakan sebagai pelanggaran oleh hukum Taurat, yaitu dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, ada dosa asal, yaitu dosa Adam. Dan olehnya maut telah berkuasa. Itu berarti dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, semua orang mati jasmani akibat mati roh. Maut atau kematian tidak datang karena dosa pribadi, seperti yang terjadi pada kasus Adam. Kematian jasmani dan kematian rohani menimpa kepada semua manusia karena dosa Adam. Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Adam adalah gambaran Dia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Di sini, kata gambaran mengartikan sebagaimana Adam adalah wakil dari semua manusia, Kristus adalah wakil atau kepala dari semua orang yang percaya kepadanya. Kata satu orang dipakai dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21 sebanyak 12 kali. Maknanya adalah dua. Wakil dan kontras. Arti satu orang adalah satu orang ini dinyatakan sebagai wakil semua manusia. Maka arti satu orang adalah wakil. Dan apa yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21 adalah kontras antara Adam dan Kristus. Adam yang membawa dosa dan maut ke dalam dunia. Sedangkan Kristus membawa pembenaran dan hidup bagi semua orang yang percaya. Roma 5 ayat 12 sampai dengan 14 berbicara, dalam Adam semua orang telah jatuh dosa. Isi kontras antara Adam dan Kristus adalah dalam Adam semua orang telah jatuh dosa. Itu mulai ayat 12 sampai dengan 14. Dan dalam Kristus ada pembenaran dan hidup. Ayat 15 sampai dengan 21. Adam membawa penghukuman, condemnation bagi seluruh umat manusia. Sedangkan Kristus membawa pembenaran bagi semua orang yang percaya. Adam membawa penghukuman bagi seluruh umat manusia. Roma 1 ayat 18 sampai dengan Roma 3 ayat 20. Kristus memberikan pembenaran bagi semua orang yang percaya. Roma 3 ayat 21 sampai dengan Roma 5 ayat 11. Ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Tetapi karunia Allah yaitu dekrit grasi, bahasa Yunani karisma. Pemberiannya yang cuma-cuma kepada orang-orang berdosa. Itu karunia Allah, karisma. Itu disebut dekrit grasi atau surat keputusan grasi. Contohnya mungkin supaya lebih mudah memahami, ada dekrit grasi dari presidennya pada hari-hari raya tertentu di Indonesia pun. Setiap negara ada dekrit grasi. Sekali lagi saya baca, tetapi karunia Allah, dekrit grasi, tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang,
yaitu Adam, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya. Kalau kata karunia-Nya, ini adalah hadiah gratis, free gift, yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Maka kata karunia-Nya adalah hadiah gratis dalam kasih karunia satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan supaya lebih mudah mengerti, saya baca Roma 5 ayat 15 secara demikian. Tetapi karunia Allah, yaitu dekret grasi, tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan hadiah gratis dalam kasih karunia satu orang Yesus Kristus telah dilimpahkannya atas semua orang. Arti telah dilimpahkannya adalah melampaui kapasitas tempat. Kapasitas tempayan atau kapasitas tempat air. Bukanlah hanya asal-asal penuh di tempat air itu, tetapi melampaui kapasitas tempat. Itu arti dilimpahkannya atas semua orang. Kasih karunia satu orang Yesus Kristus telah dilimpahkannya atas semua orang. Ayat 16, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Kalau kata kasih karunia di sini mengartikan yang diberikan secara cuma-cuma. Kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma. Penganugerahan karunia itu dekret grasi. Kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Kasih karunia itu adalah yang diberikan secara cuma-cuma. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia, yaitu dekret grasi atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 16 ini dapat dibaca secara demikian. Dan apa yang diberikan secara cuma-cuma tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia, yaitu dekret grasi atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kata lebih benar lagi. Jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kata lebih benar lagi dalam Authorized Version, much more, lebih-lebih. Kata much more atau lebih-lebih dipakai dalam Roma pasal 5 4 kali. Much more 4 kali semuanya menekankan kepastian keselamatan. Lebih-lebih. Kata ini menekankan kepastian keselamatan. Seperti Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kata lebih-lebih. Dan ayat 10 juga lebih-lebih. Kalau Roma 5 ayat 15 jauh lebih besar lagi. Roma 5 ayat 17 lebih benar lagi. Semua kata ini terjemahan Alkitab Indonesia sedikit berbeda. Lebih-lebih. Kalau di 9 ayat 10 lebih-lebih. Ayat 15 jauh lebih besar lagi. Ayat 17 lebih benar lagi. Kalau dalam Authorized Version semuanya hanya dengan satu kata, much more. 4 kali kata much more, lebih-lebih, semuanya menekankan kepastian keselamatan.
Saya baca kembali Roma 5 ayat 17 dengan pengertian demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu dosa Adam, maut, yakni kematian jasmani maupun kematian rohani, telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi, much more, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Roma 5 ayat 18 ini dapat dibaca demikian. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran vonis penghakiman atas satu pelanggaran mengakibatkan penghukuman bagi semua orang. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, dekri grasi atas banyak pelanggaran mengakibatkan pembenaran untuk hidup bagi semua orang yang percaya. Saya bacakan Roma 5 ayat 18 dengan terjemahan yang agak sedikit berbeda karena Roma 5 ayat 18 ini merupakan ringkasan, satu ringkasan Roma 5 ayat 12 sampai dengan 17. Maka Roma 5 ayat 12 sampai dengan 17 diringkas dalam Roma 5 ayat 18. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang Adam di Taman Eden, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus Kalvari, semua orang yang percaya beroleh pembenaran untuk hidup. Roma 5 ayat 18, ringkasan daripada Roma 5 ayat 12 sampai dengan 17. Saya katakan sekali lagi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang Adam di Taman Eden, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus di Kalvari, semua orang yang percaya beroleh pembenaran untuk hidup. Lalu ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Roma 5 ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kalimat hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Oleh karena dosa Adam, semua manusia telah mati secara rohani dan secara jasmani. Dan hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 3 ayat 19 dan Roma 4 ayat 15. Kalau Galatia 3 ayat 19 berkata bahwa hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Dan kalimat, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kalau sebelumnya dalam Roma 5 ayat 15 berkata, kasih karunia Allah dan hadiah gratis dalam kasih karunia oleh satu orang, Yesus Kristus, dilimpahkannya atas semua orang. Roma 5 ayat 20 di sini berkata bahwa di mana dosa bertambah banyak melalui hukum Taurat, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, yaitu lebih-lebih dilimpahkannya. Ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalimat sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Kata alam maut secara literal yaitu bahasa Yunani, maut. Jadi sama seperti dosa berkuasa dalam maut. Dalam Roma 5 ayat 21 ini, dengan mengungkapkan isi ayat 12 sampai dengan ayat 20 secara singkat atau implikasi, pengikatan ayat 12 sampai dengan 20 mengenai Adam dan Kristus sangat efektif. Misalnya, dosa berkuasa dalam maut.
ini disebut dalam ayat 12 dan 14. Kasih karunia disebut dalam ayat 15 dan 17. Kata berkuasa disebut di ayat 14 dan 17. Dan hidup yang kekal di ayat 17 dan 18 disebut dengan kata hidup. Demikianlah Roma 5 ayat 21. Dalam satu ayat ini terkandung 7 konsep, yaitu dosa, berkuasa, bahasa Inggris reign, maut, kasih karunia, kebenaran, hidup kekal, Yesus Kristus Tuhan kita. 7 konsep terkandung dalam satu ayat, Roma 5 ayat 21. Di samping itu, kasih karunia Allah telah dilaksana melalui penebusan Yesus Kristus tadi nyatakan kepada kita. Sekali lagi, Roma 5 ayat 21. Dalam satu ayat ini terkandung 7 konsep, yaitu dosa, kemudian reign, berkuasa, maut, kasih karunia, kebenaran, hidup kekal, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kasih karunia Allah telah dilaksanakan melalui penebusan Yesus Kristus dan dinyatakan pula kepada kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mau berusaha untuk bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan memerintahkan kita. Kita bermegah, bangga dan bersukaria dalam Allah oleh Yesus Kristus. Bukan atas kekayaan, bukan atas kesehatan jasmani yang seseorang miliki, atau suatu pendidikan, pengetahuan, atau koneksi manusia. Bahkan dengan hukum Torah pun dilarang bermegah. Tapi Alkitab menganjurkan, bahkan memerintahkan kita agar kita bermegah, bangga dan bersukaria dalam Allah oleh Yesus Kristus. Terutama dalam kerinduan akan kemuliaan Allah yang akan dipulihkan dalam pemerintahan Kristus selama 1000 tahun di bumi, masa milenium. Kami mau bermegah. Bahkan kami bermegah karena dalam tribulasi-tribulasi yang kami alami saat ini, justru berlimpah kasih karunia Allah. Allah melimpahkan kasih karunia Allah dalam tribulasi-tribulasi. Maka di tengah-tengah tribulasi pun kami mau bermegah, bangga dan bersukaria. Karena kami tahu tribulasi menimbulkan ketahanan. Ketahanan menimbulkan karakter yang diuji. Dan karakter yang diuji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena di backing atau dijamin oleh kasih Allah. Maka Rasul Paulus menekankan iman, pengharapan, dan kasih. Tanpa kasih Allah, pengharapan adalah pengharapan yang sia-sia. Tetapi pengharapan yang di-backing oleh kasih Allah, itulah pengharapan yang pasti. Terima kasih Bapa. Apa yang Roh Kudus telah ungkapkan kepada kami melalui surat Roma pasal 5. Dan juga kami mau bangga di dalam Allah. Karena Yesus Kristus telah memperdamaikan kami dengan Allah. Telah direkonsiliasi dengan Allah oleh Yesus Kristus. Maka kami mau bangga dalam Allah oleh Yesus Kristus. Dan sesuai dengan ajaran Rasul Paulus, iman, pengharapan, kasih. Yang terpenting kasih
Kami juga mau mempraktekkan kasih. Beri kekuatan kepada kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin.